Ni hao, liao Oke. dan nanti kan tuh kalian tuh dikasih nama Heeh. nama Mandarin. Oh gitu. Jangan Itu lupa. menarik banget Iya, tuh. aku Iya Liao gimana Reigeng gimana? kan. Namaku tuh Liao Reigeng, ada nadanya. Oh Jadi kan kalau misalnya nadanya Reigeng, berubah jadi beda jadi artinya. beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Oke, kali ini kita akan bahas soal student exchange bersama salah satu mahasiswa dari IMAPS yang sudah pernah berpengalaman mengikuti student exchange, yaitu ada Kak Regan. Oke. Halo semuanya, kenalin saya Regen Muhammad Nugraha, alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pernah exchange ke Tamkang University Taiwan. Oke, jadi Kak Regan ini salah satu mahasiswa IMAPS yang sekarang sudah alumni, kemarin baru saja wisuda ya Kak? Alhamdulillah baru wisuda. Alhamdulillah. Terus kali ini kita mau bahas nih, kalau dulu bisa keterima exchange sampai Taiwan. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu nih, waktu masuk UMY, Kak Regan itu langsung masuk IMAPS nih atau reguler? Karena kan secara kalau sekarang sudah wisuda berarti masuk tahun 2017 ya. IMAPS kan juga resmi tahun 2017 kan, sekitar tahun 2016. itu kan ya. Iya, sekitar tahun itu. Nah, itu Iya. langsung di IMAPS. Kalau angkatanku semuanya itu kami langsung dari IMAPS. Oke. Ada sih kalau nggak salah satu mahasiswa emang ditawarin untuk masuk IMAPS, cuman kalau aku pribadi itu memang langsung masuk IMAPS. Oh, itu langsung tertarik dari awal waktu masuk UMY langsung tertarik sama IMAPS sendiri, Iya, Mbak? manajemen Oke. internasional nih apa nih, akhirnya Oke. daftar, Oke. untungnya masuk. Nah, waktu masuk IMAPS nih, tahu nggak sih kalau ternyata tuh ada program student exchange kayak gini? Waktu pertama masuk belum tahu, jadi akhirnya pas perkenalan tentang IMAPS itu baru dijelasin bagaimana apa aja keuntungan-keuntungan kalau kita masuk IMAPS. Salah satunya adalah exchange di luar negeri. Oke, Gitu. waktu itu excited banget gak sih kalau punya kesempatan buat exchange keluar gitu? Kesempatan pertukaran pelajar pasti menarik lah ya buat semua Iya. orang ya, terutama buat kita kan diwajibin. Nah, selain diwajibin itu juga jadi kesempatan buat mengenal dunia luar, dunia internasional, apalagi kelas internasional ya. Kalau nggak exchange menurutku ya apa Iya, gitu apa, kan. iya, Itu bener exposure-nya yang paling utama. Nah, waktu itu nih kan pasti ada banyak pilihan ya untuk exchange ke negara-negara dan universitas yang ada. Nah, waktu awal milih Taiwan, apakah Taiwan itu jadi pilihan pertama Kak Regan nih buat exchange atau ada negara lain yang sebelumnya jadi tujuan utama? Kalau kami dulu milih kan mungkin belum sevariatif sekarang. Iya. Ya udah banyak sih dulu, cuman lebih milih ke univnya dulu pertama. Nah, Oke. Tamkang University itu salah satu universitas swasta terbaik. Mungkin kalau sekarang masih terbaik sih di Taiwan. Terus English Start programnya juga nomor ya top lah di Taiwan. Jadi aku tertarik ke sana. Terus ya kebetulan negaranya Taiwan, asik juga kayaknya. Waktu awal-awal, jadi akhirnya aku milih Tamkang University. Oke. Tapi sebelum itu juga ada Erasmus kan. Erasmus itu nawarin program beasiswa exchange. Aku sempat ikut itu. Alhamdulillah sih lulus nih. Alhamdulillah, Ada tapi, iya. tapinya jadi backup, jadi cadangan. Iya. Jadi kalau yang kan ada berapa kuota gitu. Jadi kalau yang utama nih, misalnya aku urutan ke berapa gitu, ke 20 apa. Jadi 7 orang berangkat. Jadi kalau mungkin ada satu cedera, satu visanya nggak kena, atau mungkin itu baru saya dipanggil lagi akhirnya. Oke, ya udah jadi pilihannya tetap di Taiwan. Oke. Nah, Oke, ngomong-ngomong soal Tamkang University di Taiwan nih. Tadi katanya Tamkang University itu merupakan salah satu universitas swasta di Taiwan yang top nih. Iya. Nah, kalau memang top kok bisa Kak Regan keterima nih. Nah, how you apply to that program sampai bisa keterima di universitas swasta yang oke banget di Taiwan? Nah, itu untungnya UMY dan IMAPS kan bekerja sama tuh, ada AIRO kan. Nah, jadi karena mereka udah ada MOU, ya kita nggak tahu lah apa yang mereka bicarakan kan. Tapi intinya kita bersyukur karena UMY sendiri punya partner yang luar biasa. Nah, itu salah satu yang kita garis bawahin. Tapi untuk bisa lolos ke sana, itu kan kita seleksinya AIRO. Kalau IMAPS kan ada sendiri. Kalau AIRO kan berarti kita sama satu univ tuh. Kuotanya untuk FEB 1 kalau nggak salah. Kalau untuk Visipol 2, sekarang teknik udah ada 1.
Jadi 4, kalau dulu tuh 3 mahasiswa doang. Oke. Nah, jadi kita seleksi Kairo, seleksi berkas, wawancara, TOEFL itu penting Mm-mm. dan lain-lain lah. Cuman memang benar sih, sulit-sulit. Intinya kalian nanti kalau interview siapin mental, siapin pengetahuan tentang negara tersebut karena kita mau exchange kan kita harus tahu Iya, harus kultur tahu, negara tersebut benar, gimana benar. dan lain hal. Biar bisa overcome kalau misalnya di sana culture shock atau gimana kan tahu ngatasinnya gimana. Bener. Oh ya ini, tadi kan bahas interview nih. Nah, pasti kan ada step-step dari Aero nih untuk apply ke Taiwan, ke universitas ini. Itu kira-kira stepnya apa aja nih? Mulai mungkin dari ada paper atau mungkin ada interview dan lain-lain. Mungkin bisa disebutin nih Kak buat teman-teman yang mau exchange nih. Nomor 1, paspor. Kalau kalian nggak punya dokumen legal ya buat apa? Paspor siapin, TOEFL itu penting juga. Selanjutnya motivation letter Oke. dan lain-lain. Kalian mungkin bisa cek informasinya di Aero, website Aero, Instagram Aero atau bahkan IMAP sendiri kan. IMAP kan juga Iya. follow up berita dari sana. Nah, Iya, itu benar penting. Terus untuk wawancara sih relax aja, cari informasi tentang negara tersebut, deskripsikan diri kalian itu gimana, apa yang mau kalian lakukan di sana, apa yang mau kalian bawa dari sana ke Indonesia dan lain halnya. Kan exchange, namanya exchange pertukaran, apa yang bisa kalian bawa dan bisa kalian bawa Oh kembali. iya, benar banget. Oke, jadi intinya di exchange itu nggak cuma kita belajar di sana, cuman kita juga harus tukar budaya juga namanya exchange. Berarti Iya, kan kita benar. memberi, yang dari mereka juga memberi, saling bertukar ilmu gitu ya. Benar sekali. Oh, ngomong-ngomong nih untuk TOEFL-nya kira-kira skornya berapa nih supaya bisa lolos di Taiwan University? Kalau kita bicara TOEFL sendiri, untuk ke Taiwan itu aku lupa, paling kan 400-an berapa gitu. Nah, tapi kan untuk di Aero nanti diseleksi tuh dari iya. yang tinggi-tinggi berapa gitu. Jadi usahakan tinggi. Jadi memang persaingan di UMY sendiri itu udah cukup ketat ya, Iya. supaya nanti bisa lolos dan bisa lolos juga di Taiwan University-nya. Belajar Oke. TOEFL aja. Enak kok. Oke, nah waktu ngurus berkas-berkasnya yang tadi disebutin sama Kak Rega nih, ada kesulitan nggak sih waktu itu? Untuk ngurus berkas sih cukup sulit ya. Cuman untungnya ada nanti tuh orang dari Aero tuh bantuin. Satu itu, 2, kalian kalau punya teman urusnya bareng-bareng. Tapi kalau aku kemarin karena ada kegiatan, banyak kegiatan, jadi aku ngurusnya biar gampang tuh pakai agen. Oke. Pakai agen. Banyak kok, cari-cari aja agen. Kalau kalian lagi ribet tuh, tanya ke agen aja. Nah, karena biasanya yang sulit itu sebenarnya berkas-berkas lain sih nggak terlalu. Fotonya sulit. Oh, Aku minta ada ganti-ganti. kriteria-kriterianya Iya, gitu ya? bener. Ini ukurannya sekian, jadi ribet. Tapi nanti dibantu sama orang Aero kok. Terus kalau ribet balik lagi cari agen. Atau kalau mau enak dan murah, bisa bareng teman-teman. Iya. Jadi ngurusnya barengan. Oke, jadi itu teman-teman buat yang mau exchange ke depannya bisa banget nih minta tolong ke agen. Itu pasti udah ada, mereka punya step-step khususnya supaya berkasnya itu bisa bener gitu ya dan keterima nantinya. Atau enggak kalau di UMY bisa bareng teman-teman ke Aero, pasti dibantu. UMY punya fasilitas untuk kebantu mahasiswa UMY untuk urusin berkas-berkas untuk exchange ya. Oke. Nah, waktu sekarang kita mulai nih perjalanan ke Taiwan. Duh, asik nih, bakalan asik nih. Waktu sampai menginjakan kaki di Taiwan, apakah sesuai dengan ekspektasi? Mungkin sebelumnya kan Kak Koregan menyebutkan kalau sebelum sampai ke sana di motivation letter itu menyebutkan beberapa hal mungkin soal culture atau apapun yang ada di Taiwan. Berarti kan Koregan udah belajar dulu nih di Taiwan kira-kira seperti apa kondisinya. Nah, waktu sampai sana apakah kurang lebih sama dengan yang diekspektasikan atau yang dipikirkan? Ada yang sama, ada yang bener-bener buat kaget. Yang sama kan aku juga milih sana karena itu kayak mini Jepang. Alright. Iya, karena deketan kan. Terus memang kayak sana lah gitu, mirip. Bedanya di sana Mandarin kan bahasanya. Terus yang buat kaget adalah cuaca. Kalau dingin parah. Walaupun nggak salju ya, tapi kan ada dulu sempat salju, sekarang nggak lagi. Nah, dingin parah, panas kurang hajar. Kayak ekstrim gitu ya? Iya, kalau di Indo nih panas nih, kita neduh. Oke. Masih enak neduh ya? Kalau di sana tuh hawanya tuh bawa udara panas. Jadi aku baru sampai airport turun nih, panas sudah, neduh lah. Angin panas ya? ketampar. Berarti anginnya aja tuh panas ya? Anginnya panas. Jadi pertama cuaca, terus kedua mungkin proses belajar mengajar yang culture shocknya ya. Iya.
Duh, mungkin boleh diceritain nih yang teman-teman besok kalau Oke. mau ke Taiwan exchange-nya karena universitasnya bagus. Iya. Pasti kan pengen nih. Nah, mungkin bisa dikasih tahu dulu supaya tahu di sana itu nanti harus mengikutinya bagaimana. Untuk pertama tuh yang buat culture shock tuh pakaian. Pakaian kan bebas. Kalau di sini kan kita rapi ya. Kalau di sana tuh Iya. pakai celana pendek, kaos, Oke. swallow, sandal loh. Aku Iya. jadi akhirnya kebiasa pakai sandal, kaos, celana Iya. pendek, gak mandi, langsung datang karena kan tinggal di asrama, jadi deket Bener jalan. banget, iya. Culture shock selanjutnya orang boleh makan di kelas. Terus mungkin cara mereka memperlakukan dosen itu kan beda. Kalau kita kan mungkin respected banget ya, Iya, well manner. bener. Kalau di sana tuh mungkin lebih kayak teman. Jadi misalnya ada tuh salah satu Laushe tuh guru artinya. Temanku tuh manggil Laushe Sani namanya. Tuh pakai nama. Namanya doang. Pakai nama. Sani, aku mau nanya dong gini-gini Sani, can I have a question bla bla bla, kataku. Gila kayak temen nih gitu. Oke, Cuman nah, selanjutnya tuh ya ada yang makan di kelas jadi kayak makan. itu emang boleh tuh. Maksudnya emang di peraturan emang tidak ada pelarangan untuk Nggak makan. ada. Karena Nggak ada. yang penting nggak ganggu proses belajar mengajar kan. Oke. Maksudnya kayak lagi nerangin ya kita jangan aneh-aneh, makan boleh. Tapi ya main HP ada dosen yang larang. Cuman ya itu kayak udah basic manner lah kan. Iya, Ya benar, manner-manner yang lain tuh itu mungkin memang beda kultur. Iya. Salah satu buat kaget sih pakaian sih. Aku kaget banget, gila nih pakaian mereka aneh-aneh. Bukan aneh-aneh sih, kayak baru bangun tidur, celana Oh, iya. pendek, sendal. Kayak udah bangun tidur langsung berangkat kuliah gitu aja Ya, gitu. aku ada beda. Ada yang kayak Paris Fashion Week. Mm-mm. Pakaiannya nggak mata, keren banget tuh. Set, jaket outer komplit, topi, high heels. Itu jadi inspirasi outfit of the day nggak sih? Iya bener. Aku jadi akhirnya aku juga pernah pakai pakaian tuh aneh-aneh. Iya. Terus itu kan saya temanku, ngapain pakai pakaian gini, gak apa-apa gitu. Tapi karena negara kayak gitu mungkin juga negaranya Taiwan tuh kayak yang bodoh amat. Mm-mm. Jadi Nggak orang-orang ya masalah, kayak orang ya bodoh amat. Kalau kalian you are what you're wearing ya udah ya, gitu kan. lu casual, Anda casual parah, nggak masalah. Outfitnya gila-gilaan juga nggak masalah. Iya, benar. Jadi itu jadi pede gitu. Oke. Berarti termasuk bisa bisa mengekspresikan diri lewat Benar. pakaian di sana ya. Benar, Nggak benar. perlu malu-malu. Aduh, bakalan dikira orang kayak ondel-ondel gitu kali ya. Di sana nggak ada ya. Nggak ada yang ngedis. Oke, udah balik lagi ke topik nih. Kalau berbicara soal exchange lagi yang di Taiwan itu, kalau waktu Karegan kan ada nih culture shock di kegiatan belajar mengajar di sana. Tapi apakah itu ngeganggu atau malah menurut Karegan itu menarik dan bisa dapat insight nih dari situ? Kalau menurutku culture shock-nya itu justru ya menarik buat kita kan. Pertama kaget pasti, cuman lama-lama pasti kita biasa, terbiasa sama hal itu. Cuman balik lagi kalau udah balik ke Indonesia kan jangan Ya, dilakukan, benar. pakai selalu masuk. Udah beda lagi. Udah beda terus cara memperlakukan dosen dan lain hal. Nah, tapi kalau yang mau di highlight adalah culture shock lain adalah mungkin nah ini ya salah satunya. Orang di sana kan udah nggak bawa buku. Oh iya. Buku mahal. Maksudnya untuk menulis tuh mereka pakai laptop Oke. gitu atau gadget. Nah, jadi kebanyakan tuh pakai HP. Tapi kalau kita mau ambil positifnya, mungkin itu ada tapi pas aku balik ke Indo ya intinya nih balik ke Indo tuh udah banyak yang berubah ternyata sama UM-nya sendiri yang menurutku udah rada-rada mirip sana juga. Oke. Contoh, kalian kan sekarang ada mata kuliah peminatan, Iya. jadi kayak boleh ngambil konsentrasi lain kan gitu kan. Nah di sana tuh juga jadi kita pun mau ngambil mata kuliah lain tuh yang nggak terlalu fokus dengan konsentrasi kita bisa. Dan akhirnya di kurikulum baru sekarang bisa, dan itu menurutku menarik karena misal aku marketing tapi aku tertarik sama SDM atau sama operasi, aku akhirnya bisa ngambil kan Iya. 1-2. Nah itu yang alhamdulillah udah ter-apply di sini. Oke, satu lagi yang penting nih. Waktu Karegan exchange ke sana, apakah kelasnya itu khusus buat mahasiswa exchange yang nanti menggunakan bahasa Inggris atau memang harus belajar bahasa Taiwan karena pembelajarannya menggunakan bahasa Taiwan? Nah ini balik ke awal yang aku bilang, TKU itu salah satu universitas yang punya English Thought program terbaik. Jadi mereka divide dua, ini yang Mandarin, ini yang English Thought program. Jadi itu kita memang belajarnya menggunakan bahasa Inggris, terutama untuk mahasiswa kita. Tapi kita tetap gabung juga kok, beberapa misalnya ada mahasiswa sana yang mau ngambil English Thought program, yang mereka orang Taiwan juga ikut kelas itu. Oke. Tapi tetap kok bahasa Inggris, aman. Oke, kalau dari orang-orangnya nih,
kan pasti kenalan sama mahasiswa di sana juga Iya. kan. Kira-kira itu lebih ramah kah atau misalnya easy going atau gimana teman-teman yang di sana waktu itu? Kalau kalian punya option untuk tinggal di asrama, misalnya nanti kampus itu menawarkan, pilih tinggal di asrama. Karena orang sana menurutku ya sama kayak kita lah, pemaluan, Oke. grouping juga. Jadi aku lebih banyak deketnya sama anak-anak inter lain karena kan sama tinggal di Oh asrama. iya, Kami tuh jadi kan sama-sama kayak memang sama-sama sendiri, iya, merantau gitu, gitu sama ya. dapat feelingnya. Jadi kalau dapat orang sana tuh ada yang terbuka, ada yang enggak, ada yang malu-malu, ada yang enggak. Tapi untungnya di sana ada juga di asrama tuh ada orang Taiwan asli yang mereka memang untuk jadi buddy-nya kita. Oke. Nah, untuk temennya kita. Jadi ya memang seperti itu. Ya intinya kalau mau temenan sama orang sana, belajar bahasa Mandarin. Tapi waktu itu kakak Seperti- belajar nggak? Wah, belajar dong. Oke, keren banget. Oh. Mungkin bisa nggak ngomong nyapa-nyapa? Iya bisa. 你好，我是廖瑞更。Dan nanti kan tuh kalian tuh dikasih nama nama Mandarin. Oh gitu. Jangan Itu lupa. menarik banget Iya, tuh. aku Iya, Liu gimana Roy Geng gimana? kan. Namaku tuh Liu Roy Geng, ada nadanya. Jadi Oh, kan kalau misalnya nadanya Roy Geng, berubah gitu. jadi beda artinya. Jadi beda. Misalnya Oke. ma titik tuh nada tanya kan. Oh iya. Ma gitu. Misalnya ni hao ma gitu, apa kabarmu? Tapi kalau ma-nya beda tuh nanti bisa jadi kuda, bisa jadi mama. Oh gitu. Iya, jadi kalau salah malah kayak apa kabar kuda? Aduh, berarti harus ngapalin nadanya juga kan. Apanya kadang lupa sih. Itu yang ngasih nama Mandarinnya itu dari Univnya atau gimana tuh Kalau ceritanya? katanya sih jadi kan kalian tahu name generator nggak? Iya. Nah, itu tuh kayak random nama. Oh, gitu. Enggak gitu, enggak gitu. Kirain beneran bercanda, ternyata ini Jadi- suka bercanda jadi- kakaknya. Nama kita, misalnya Regen Manugraha itu sama mereka dicari artinya apa, Oke. terus dicari yang mirip gitu Regen. Tapi ya kan rada-rada nadanya juga kan ada yang sama, tapi ada yang nadanya beda banget. Cuman setauku kalau nggak salah kayak gitu, dicari artinya apa Iya, tapi unik ya, effort ya itu orang-orang yang di sana ya nyariin nama, arti nama terus ditranslate ke Nah. bahasa Mandarin. fun fact lagi nih, orang Taiwan itu punya 2 nama. Jadi satu nama Mandarin asli, dua nama buatan mereka, nama Inggris. Oke. Temen gue iya. namanya Ichen, Mm-mm. nama Inggrisnya Yvonne. Oh gitu. Ada lagi Erika, Anna, aku nggak tahu nama asli mereka apa karena sulit. Iya, kayaknya itu buat memudahkan orang yang dari luar negeri yang bukan orang Taiwan ya, maksudnya bukan orang yang berbahasa Mandarin untuk Iya, biar pronounce-nya lebih gampang gitu kan. benar. Oke, soalnya kan banyak di sana banyak ya mahasiswa exchange-nya. Banyak untuk Waktu TKU itu? banyak. Oke. TKU banyak banget. Di asramanya juga suka nongki-nongki kan. Oh gitu. Kita Ramai asrama banget aja ya. belajar. Nah, terus menurutku lagi yang seru adalah shock selanjutnya adalah orang sana ya kalau belajar gila-gilaan. Kalau ada momen-momen belajar tuh di satu asrama tuh gila, belajar semua di basement tuh sampai mungkin misalnya Anda udah belajar nih, gabut kan nyari teman main. Ya pada belajar, akhirnya belajar. Terus tuh untungnya di UMI juga ada ruang belajar kan kita ada. Iya ada. Dulu tuh belum ada, pas aku pulang SC akhirnya ada. Nah, di gedung D. Dulu Iya, tuh iya. di Tamkang kan enak banget difasilitasi kalau kita mau belajar, ada ruang di perpusnya bisa, ada ruang khusus belajar, ada yang khusus belajar tuh kalau nggak salah sampai tengah malam atau 24 jam kalau menjelang waktu ujian. Terus kemudian ada ruang belajar terbuka dan lain-lain lah, di asrama juga bisa belajar. Iya. Salah satu achievementku menurutku di sana ya, ini achievement pribadi nih. Iya iya. Tuh waktu itu mau akhir semester, aku belajar gila-gilaan, begadang sampai mimisan. Duh. Jadi lagi aja kan, Tapi itu nggak berasa ya karena udah saking seriusnya belajar gitu ya. aku seneng deh. Iya. Serius banget nih. Gila sampai gini-gini. Kayak dulu waktu ngelihat teman-teman di Taiwan, duh serius banget belajarnya, kayak influence your mind, tiba-tiba kayak bisa serius belajar sampai Di mimisan. Taiwan itu aku di basement lagi belajar tiba-tiba mimisan. Pulangnya akhirnya aku mimisan lagi. Pulang sampai Indonesia mimisan lagi. Tapi waktu itu nggak belajar, push rank Mobile Legends. Tapi itu bisa nggak sih termasuk karena faktor mungkin udara di sana yang ekstrim, kayak jadi tubuh juga masih menyesuaikan. Jadi kayak kalau misalnya terlalu fokus belajar, banyak pikiran, jadi nambah-nambah gitu kan. Karena kan tubuh kita belum cocok nih sama weather di sana gitu kali ya. Bisa jadi. Terus kedua mungkin karena aku begadang aja sih. Pasti banyak teman atau belajar nih di Iya, sana belajar. begadang. Belajar. Oh, karena waktu di belajar. sana nih dikasih ujian gitu nggak sih? Iya, kalau sistem kalau di sini sendiri kan itu tergantung dosen, tergantung
lain hal lah ya, tergantung fakultas dan lain-lain. Kalau di sana itu memang jelas kayak masa SMA lah, ada midterm, ada ujian akhir kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa follow up nilai kita karena ada aplikasinya dan di situ kita bisa update nilai kita. Nah, itu Berarti- transparansi nilai yang Oh menurutku ya, tuh berarti penting setiap banget. kali ada tugas atau ujian langsung diupdate ya nilainya. Iya, tapi memang kita bisa lihat nilainya tuh nanti di tengah semester kan, Oke. habis midterm kita lihat nilai kita di mata kuliah ini apa gitu. Mm-mm. Tapi ya di situ tuh at least kita gini, aku ada salah satu mata kuliahku yang D waktu midterm nilainya D. Mm-mm. Terus kupus dapat A. Oh berarti Karena di midterm udah dikasih tahu nih, benar. yang setengahnya lagi masih bisa diusahain gitu kan? Benar. Nah, itu Oke. yang menurutku ngebantu banget. Dan transparansi nilai, kita kan tahu oh ini nilainya sekian, nilai sekian, nilai sekian. Kalian pasti pernah dong demo sama dosen, pernah nggak karena nilainya nggak sesuai? Kalau aku belum ya kan, Oke. masih maba juga kan. Angkatan lain tuh ada salah ya gitu. Oke. Jadi karena mungkin transparansi nilai itu sulit ya, emang sulit karena kan harus dibantu sistem juga dan lain hal. Mudah-mudahan lah Kedepannya bisa gitu. Iya. Tapi aku senang karena online e-learning jadi lebih my class. Mm-mm. Saya e-learning lah sebutannya ya, jadi lebih terpakai. Kalau di sana tuh kepakai banget. Berarti Ada- walaupun offline tapi emang fasilitas yang digital gitu emang kepake banget ya? Iya, kadang di kelas kan dosennya gabut nih, ya karena kan kita mengurangin kertas. Iya, asik. Bener Jadi, banget. buka HP kalian, ada kuis kerjain, gitu. Lebih enak ya. Jadi kalau kita kan baru era-era pandemi ini ya. Iya, bener. Oke. Nah balik lagi nih, tadi kan katanya ada beberapa hal yang unik soal pembelajaran di sana. Salah satunya tadi yang waktu Kak Regan balik ke sini, oh ternyata UMY udah nerapin gitu. Iya. Mungkin ada hal lain yang di sana menurut Kak Regan menarik dan bermanfaat, dan mungkin kedepannya bisa diterapkan di UMY karena mungkin belum ada saat ini. Ada nggak nih? Fasilitas. Fasilitas Oke. olahraga komplit, cuman itu nanti menunggu waktu lah pasti. Biasanya kalau udah jadi Iya. alumni nih 2-3 tahun aku pulang, wah ada kolam renang aja. Tapi kalau lebih ke apa ya, metode pembelajarannya yang mungkin. Oh, ini aku juga lupa mention. Ini penting banget, mungkin bisa di-apply di sini. Mm-mm. Kita ke sana itu kan nanti dapat kelas. Dapat kelas week pertama itu di sini pasti introduction, silabus dan lain-lain. Di sana juga seperti itu. Bedanya untuk nge-apply kelas tersebut kita perlu tanda tangan dosennya. Oke. Jadi kalau kita tertarik sama kelasnya, kita tanda tangan. Misalnya kalau di sana tuh aku kemarin tuh ada kelas cross cultural communication sama global advertisement. Aku nggak tahu itu kelas apa. Jadi aku datang di di week pertamanya. Terus kita tahu dosennya, dia ngajar seperti ini. Kita tahu apa materi yang diajarin sehingga kita ngambil kelas dia nggak nyesel. Iya. Kita tahu apa yang diajarin materinya, kita tahu dosen yang ngajarnya gimana. Ya karena kita punya tanda tangan karena pasti ada. Karena di sana tuh satu dosen yang ngajar satu matkul. Kalau di sini kan bisa ada banyak double Iya, kan, di sana iya. satu. Jadi mungkin kalian nggak ngerasain, tapi kan anak reguler kan ngerasain. Oh, aku mau dosen A, B atau C gitu kan, karena dia dosennya ngajarnya mata kuliah sama. Tapi mereka nggak bisa ngetes. Kalau di sana kita bisa ngetes week pertama. Kalau kita udah masuk kelasnya, kita nggak minta tanda tangannya, kita nggak taruh daftar di kelasnya. Jadi Oke. ibaratkan itu pretest kelas lah. Iya, Sesuai nggak jadi sama sebelum kita? milih itu udah ada dasarnya yang bisa digunakan untuk memilih kira-kira mau matkul yang ini atau enggak gitu kan. Benar. Terutama kan kita di kita ada peminatan kayak kalian kan. Yang mata kuliah nggak wajib tapi bisa kalian ambil. Misalnya, oh ini mata kuliah A, tapi menarik nggak ya? Sesuai nggak ya sama yang kuinginkan? Ya kita nggak tahu. Iya nggak tahu karena Oh. belum tahu kan isinya Iya, kayak belum gimana. tahu dosennya gimana, cara mengajarnya gimana, materi yang diajarkan apa. Nah itu menurutku keren banget. Iya, karena banyak pengalaman dari anak-anak juga udah masuk jurusan ini gitu kan, atau mungkin udah masuk matkul yang ini, ternyata kok kirain kayak gini, ternyata Iya, kayak gitu gitu iya. kan. Kalau misalnya udah ada pre class-nya kayak gitu kan, Iya. udah tahu nih kira-kira seperti apa yang diajarkan, akhirnya bisa lebih dipertimbangkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, karena udah banyak banget yang kita obrolin nih, dan Kak Degan juga bisa punya pengalaman exchange di salah satu universitas swasta di Taiwan yang oke banget. Pasti teman-teman juga ada nih yang pengen ke tempat Kak Regan kemarin exchange nih. Nah, mungkin bisa dikasih semangat atau kata-kata apa untuk memotivasi mereka nih, Kak? Untuk motivasi exchange Maksudnya kayak atau ke TQ ya? supaya teman-teman IMAPS yang mau exchange nih bisa lebih semangat atau mungkin bisa lebih teliti lagi dalam memilih kira-kira tuh
yang sesuai dengan dirinya sendiri apa dan punya tujuan gitu loh, exchange kemana itu tujuannya kayak apa gitu. Kayak Karega kan emang udah punya tujuan nih di awal nih pengen ke Taiwan karena ada basicnya tuh univnya yang kakak pilih itu udah punya gini Iya ya. benar. Kita pengennya kan anak-anak KMIPS juga punya tujuan seperti itu dulu sebelum maju ke langkah yang lebih jauh. Jadi apa yang mau dilakuin udah diperhitungkan gitu kan. Nah, mungkin bisa kasih tips-tipsnya atau apa gitu. Nah, jadi untuk kalian yang milih bisa tergantung niat kalian. Kalian mau milih negara mana? Misalnya kalian, oh aku mau ke Spanyol, mau nonton Barcelona. Ya itu jadi motivasi kalian. Aku mau ke Taiwan. Nah, aku mau ke Taiwan kan karena ada teman. Nah, karena aku ada teman juga kan di sana. Jadi milih situ. Terus juga karena univnya bagus. Terus karena Taiwan itu mirip mini Japan lah bisa dibilang. Jadi kalian cari apa ini kalian. Apa ya yang menjadi alasan kalian untuk exchange tersebut, pilih negara, pilih univnya. Kalau kalian udah punya motivasi pasti bisa kalian laluin semua apapun itu. Iya benar banget. Oke, jadi gitu teman-teman, Kak Dika Regan harus ngomong ke kita kalau pasti motivasi yang kita punya itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan selanjutnya. Ya gitu ya. Kalau pengen sesuatu ya udah dilakuin aja karena nyatanya Kak Regan nih bisa nih masuk ke exchange ke universitas yang top banget di Taiwan nih. Pastinya kan effortnya juga gede gitu kan ya untuk seleksi dari UMY-nya sendiri itu aja kayak harus seleksi sama anak-anak lain di Aero. Belum nanti seleksi yang di sana. Iya kan pasti emang harus bener-bener disiapin. Mulai dari berkasnya, dari motivation letter, dari TOEFL dan lain-lain seperti yang sudah Kak Regan sebutkan tadi. Dan yang penting nih harus di sana harus mandiri kan Kak. Benar. Harus mandiri dan harus mau bersosialisasi. Pokoknya harus udah sampai ke sana jangan sampai kita diem aja ya. Iya. Jangan sampai diem, harus kenalan sama teman yang lain, harus kenalan sama orang-orang yang exchange dari negara lain dan ikut kelas semaksimal mungkin kita dapetin gali-gali emas yang banyak lah. Gitu. Benar sekali. Oke, terakhir kali nih ya, mungkin ada kata-kata lain yang mau disampaikan ke teman-teman IMAPS atau penonton dari podcast kami? Ingat aja tagline IMAPS. Oh iya. Ayo apa? Fly high for a bright future dong. Benar sekali. Jadi kalian tuh sayapnya kan buat apa? Kalau nggak buat terbang ya? Iya, buat terbang. Tuh. Sayapnya buat apa kalau nggak buat terbang dan membebaskan diri? Iya. Ya nggak? Buat kebebasan. Benar Sayap banget. kebebasan. Oke, itu tadi dari Kak Regan soal exchange di Taiwan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tagline IMAPS Fly High for a Bright Future. Yaitu teman-teman di sini punya masing-masing dari kita punya sayap untuk terbang dan membebaskan diri. Salah satunya ke Taiwan. Mungkin teman-teman juga bisa nih ke Polandia, ke Spanyol. Ada loh anak IMAPS yang ke Spanyol exchange juga. Pasti penasaran kan? Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.